Assalamualaikum Bu Anissa. Waalaikumsalam Pak Anom. Apa kabar Bu Anissa? Alhamdulillah baik Pak. Hanya saja saya sedang ada sedikit problem nih Pak. Ada yang bisa saya bantu Bu Anissa? Kelihatannya murung sekali ini. Ya Pak, jika Pak Anom sedang tidak sibuk, bisa kita mengobrol sebentar Pak? Wah, tentu saja boleh Bu Anissa. Kebetulan sekali saya juga sedang ada waktu kosong. Ngomong-ngomong, apa yang diharapkan dari Bu Anissa dari percakapan ini? Ya Pak, saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi Pak. Mungkin setelah saya bercerita dengan Pak Anom, saya bisa mendapatkan gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan nantinya, Pak. Begitu. Oh, memangnya ada masalah apa Bu Anissa? Jadi gini, Pak. Ada salah satu kelas yang dimana siswa laki-lakinya itu kurang antusias dalam mata pelajaran saya. Mata pelajaran saya itu kan seni tari. Jadi siswa laki-laki tersebut tuh kayak kurang motivasinya untuk mengikuti pembelajaran seni tari, Pak. Baik, tadi Bu Anissa bilang ada salah satu kelas yang siswa laki-lakinya kurang antusias ya Bu. Iya, Berarti Pak. merasa cuek ya Bu. Iya, Pak. Apakah Bu Anissa sudah menelusuri dari permasalahan tersebut? Karena siswa laki-lakinya kan kayak tidak memperhatikan ya Bu ya. Iya, Pak. Sudah sih, Pak. Sudah menelusuri dan langsung menanyakan kepada siswa laki-laki di kelas tersebut ya, dan menanyakan mengapa yang menyebabkan kurangnya mereka bersemangat dalam pelajaran seni tari, Pak. Hmm. Lalu dari pengamatan Bu Anissa, mengapa siswa laki-laki di kelas tersebut kurang antusias dalam pelajaran seni tari Bu? Iya, Pak. Dari pengamatan saya dan setelah saya menanyakan langsung kepada siswa laki-laki di kelas tersebut, ternyata mereka itu merasa jenuh karena jam seni tari itu berada di jam akhir ya, Pak. Dan merasa tari bukan halnya atau bukan apa ya passion dari seorang laki-laki kayak gitu. Dan mungkin ada stereotip bahwa tari itu lebih cocok untuk perempuan. Seperti itu, Pak. Nah, kira-kira kondisi ideal seperti apa yang diharapkan oleh Bu Anissa dari siswa laki-laki di kelas tersebut Bu? Ya, tentu saja saya mengharapkan siswa laki-laki di kelas tersebut itu bisa mengikuti pembelajaran yang baik seperti murid yang lainnya kayak gitu. Dan seperti kelas lainnya, murid laki-laki yang berada di kelas lain kayak gitu, Pak. Kalau begitu, apakah ada yang bisa Bu Anissa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa laki-laki di kelas tersebut untuk mengikuti pembelajarannya Bu Anissa, yaitu mata pelajaran seni tari Bu? Oh, jadi ya Pak, berdasarkan pengamatan, ternyata saya kurang menggunakan metode pembelajaran dengan baik, sehingga anak-anak laki-laki di kelas tersebut kurang mengikuti pembelajaran yang diterapkan di kelas. Jadi Pak, hal yang akan saya lakukan mungkin akan memberikan motivasi kepada siswa laki-laki juga bahwa seni tari itu bukan hanya untuk perempuan saja, kan, tetapi laki-laki pun bolehlah menari atau untuk belajar juga, sehingga apa ya itu untuk melestarikan budaya juga seperti itu. Terus mungkin akan menerapkan model pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid dan memperbanyak speaking, mungkin juga memilih media pembelajaran yang bervariasi agar siswa tertarik untuk mengikuti
pembelajaran sanitari tersebut, terkhususnya siswa laki-laki di kelas tersebut, Pak. Baiklah Bu, apakah ada metode yang pernah berhasil kan di kelas? Bu? Ada Pak. Metode yang digunakan itu membuat ice breaking, di mana itu bisa dengan tebak tarian berdasarkan asal daerah dengan clue kata dan angka seperti itu. Terus memberikan ice breaking yang mengajak siswa itu untuk bergerak, karena sekarang banyak ice breaking yang dalam bentuk dance kayak gitu. Mungkin itu juga masih ada hubungannya dengan pembelajaran sanitari kayak gitu ya Pak. Terus membuat game dengan Wordwall, kan kalau di Wordwall itu pilihannya banyak ya Pak, sesuai dengan mata pelajaran, dan hasilnya seluruh siswa terlibat dalam pembelajaran dan pembelajaran tersebut menjadi menyenangkan. Seperti itu Pak. Wah, mantap, luar biasa ya Bu Anissa. Jika kita rating tuh dari angka 1 sampai 10, menurut Bu Anissa sendiri, tingkat keberhasilan metode itu untuk menarik minat siswa laki-laki dalam pelajaran seni tari berapa, Bu? Kalau saya berikan rating, menurut saya ada di antara angka 8 atau 9 Pak. 8 sampai 9 gitulah Pak. Baiklah, selanjutnya apa saja rencana yang akan Bu Anissa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Baik Pak, eh, mungkin yang akan saya lakukan yaitu saya akan segera menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi dan diselingi juga dengan kegiatan-kegiatan ice breaking yang menarik, yang masih ada hubungannya dengan pembelajaran seni tari, terus mengupdate segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid, terus agar tercapai tujuan pembelajaran yang menyenangkan baik dari segi murid maupun dari segi seorang guru. Jadi mencari apa ya, untuk pengembangan kompetensi juga sih Pak. Gitu Pak. Baik, siapa yang dapat membantu Bu Anissa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut, Bu? Yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini, yang pertama mungkin ada kepala sekolah ya Pak. Selanjutnya ada rekan sejawat, jadi kalau sama rekan sejawat kan kita bisa sharing-sharing, mungkin itu Pak. Kira-kira berapa lama Bu Anissa membutuhkan waktu untuk melakukan hal tersebut? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin Pak. Hanya saja mungkin pencapaiannya yang membutuhkan waktu lama, karena tidak ada yang instan ya Pak. Pasti kita butuh proses juga ya Pak. Ya, betul sekali Bu Anissa. Nah, kapan Bu Anissa akan menerapkan rencana ini, Bu? Secepatnya Pak akan saya terapkan agar murid itu bisa mendapatkan hak belajar mereka, sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai, pembelajaran yang menyenangkan, dan pembelajaran yang baik bagi murid maupun guru. Terus juga harus yang berpihak pada murid juga Pak. Kemudian nih, komitmen seperti apa yang akan Bu Anissa lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik, Bu? Komitmennya itu saya akan konsisten Pak, akan konsisten terus belajar secara terus menerus dan mengupdate segala informasi, terus berkolaborasi dengan rekan sejawat, terus berbagi praktek baik dengan guru-guru hebat baik dari sekolah sendiri maupun dari luar sekolah, untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Jadi bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode dan gaya belajar yang menarik, yang pastinya sesuai dengan kebutuhan siswa. Seperti itu Pak. Siap. Adakah dukungan dari pihak-pihak lain yang dibutuhkan, Bu, untuk membantu program Bu Anissa? Di sekolah saya dukungan sarana dan prasarana moral pun sudah saya dapatkan ya Pak di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun rekan sejawat. Mungkin internal dari diri saya saja yang seharusnya lebih konsisten lagi, terus bisa ditingkatkan lagi Pak. Baiklah Bu Anissa, semoga rencana itu berjalan dengan lancar ya Bu. Nah, bagaimana perasaan Bu Anissa setelah bercerita?
Wah, alhamdulillah Pak senang, terus lega sekali ya Pak, karena saya sudah menemukan nih solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi dari hasil perbincangan ini Pak. Gitu Pak, jadi senang. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu. Kira-kira adakah hal yang mau ditanyakan lagi Bu Anissa? Saya rasa cukup ya Pak, dan saya berterima kasih kepada Pak Anom sudah meluangkan waktunya untuk berbincang dengan saya sehingga saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Terima kasih banyak ya Pak Anom. Ya, saya senang bisa mendengarkan cerita Bu Anissa. Sama-sama Bu, semoga kita bisa terus saling berbagi ya. Sampai jumpa di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Anom, selamat siang. Apa kabarnya nih Pak Anom? Waalaikumsalam Bu Anissa, selamat siang. Alhamdulillah, kabar baik Bu Anissa. Bagaimana kabar Bu Anissa? Alhamdulillah, saya juga baik nih Pak Anom. Saya lihat Pak Anom tuh kayak lagi nggak ceria ya Pak. Kira-kira apa lagi ada pikiran atau gimana Pak? Iya Bu, betul sekali. Saya merasa sedang galau Bu. Ini merasa kesulitan untuk belajar pada waktu subuh Bu. Oh, Meskipun saya tahu waktu itu sangat efektif, saya biasanya sudah bangun, tapi sulit untuk memulai belajarnya Bu. oh gitu. Mungkin Bapak bisa menceritakan lebih spesifik lagi Pak? Ya, jadi gini Bu, saya bangun, Ya. tapi malah tergoda untuk melakukan hal-hal lain seperti ngecek HP atau hanya duduk santai. Rasanya malas untuk memulai belajar kembali Bu. Oh, jadi ada rasa malas dan gangguan lain ya yang membuat sulit untuk fokus ya Pak ya. Nah, kira-kira uh, ada hal yang mungkin menjadikan Pak Anam jadi tidak fokus selain itu? Ya, Kenapa? Ya. mungkin karena saya terlalu santai apa ya Bu ya, kurang punya rencana yang jelas. Saya suka menunda-nunda sampai akhirnya waktu belajar yang seharusnya dipakai subuh lewat begitu saja Bu. Oh, kalau begitu kira-kira Pak Anum sudah pernah mencoba melakukan apa untuk mengatasi hal tersebut? Saya pernah mencoba pasang alarm dan rencana belajar, tetapi tetap saja sulit Bu. Begitu bangun, saya sering menunda lagi. Saya sering membuka HP. Namun saya tidak langsung bangun dari tempat tidur Bu. Oke, berarti mungkin rencananya masih kurang efektif ya Pak ya? Mungkin apa ada suasana lain mungkin yang diinginkan, yang lebih ideal lagi Pak untuk belajar agar bisa lebih fokus Pak? Saya ingin bangun dan langsung merasa segar, lalu bisa memulai belajar tanpa menunda-nunda. Saya juga ingin suasana yang tenang dan tidak ada eh, hal yang mengganggu, Bu. Jadi saya sebenarnya tuh merasa nyaman ketika sudah bangun pagi, Bu. Ya, bangun sebelum subuh itu rasanya hening, eh, belum banyak keramaian. Ya, jadi saya merasa bugar kalau bangun bangun lebih pagi Bu sebelum Oke subuh. Pak, bagus sekali sih Pak, bayangan yang jelas ya Pak kalau seperti itu. Jadi menurut Bapak, kecil apa yang bisa Bapak lakukan atau mulai lakukan untuk mendekati suasana belajar subuh yang Bapak inginkan tersebut? Mungkin saya bisa mencoba mematikan HP atau data selulernya saya matikan Bu ya, dan Ya. menjauhkan dari jangkauan sebelum tidur. Selain itu mungkin saya bisa membuat target kecil untuk materi yang akan saya pelajari supaya tidak merasa berat saat memulai Bu. Jadi mulai
belajar sebelum saya ini memberikan materi ke siswa-siswa Bu. Jadi saya lebih mantap lagi untuk memberikan pembelajaran PJOK yang nantinya siswa dapat meraih informasi, meraih materinya dengan maksimal Bu. Begitu. Iya Bu. Kalau ya kemarin di angka 6 Bu, namun saya pengen meningkatkannya di angka 9 Bu, begitu. Ya, saya akan melakukan secepat mungkin Bu. Mungkin nanti malam akan saya lakukan mencoba untuk hal-hal yang tadi sudah Bu Anissa sampaikan Bu. Saya akan mencoba mematikan HP sebelum tidur Bu, membuat rencana belajar yang sederhana. Untuk setiap pagi saya juga akan usahakan mulai dengan waktu belajar 30 menit terlebih dahulu Bu. Nanti setelah terbiasa saya tingkatkan lagi ke waktu yang lebih lama, mungkin dari 30 nanti ke 35 menit, terus 45 menit, dan ditambah lagi Bu. Ada Bu, pihak lain yang saya butuhkan, yaitu termasuk istri saya Bu, karena selain ponsel kan istri saya kan menjadi alarm manusia Bu, jadi bisa langsung membangunkan saya, begitu Bu. Iya Bu, betul sekali, karena wanita kan selalu benar Bu, sementara laki-laki selalu salah, begitu Bu. Betul sekali Bu, karena saya menyadari bahwa tugas istri atau seorang ibu itu sangat banyak dan tanggung jawabnya besar, dari bangun sampai mau tidur itu luar biasa, apalagi yang wanita karir Bu, seperti Ibu Anissa ini pastinya harus pintar membagi waktunya ya Bu ya. Betul sekali Bu. Amin. Terima kasih doanya Bu. Alhamdulillah setelah bercerita dengan Bu Anissa, saya sudah menemukan kesulitan-kesulitan yang tadi Bu, yang harusnya saya itu bangun lebih awal dan langsung bangun, tidak bermain HP ataupun malah menunda alarmnya Bu. Terima kasih sekali ya Bu untuk sesi ceritanya hari ini. Ya. Sementara tidak ada Bu, mungkin di lain kesempatan saja Bu, kalau ada sesuatu hal nanti saya hubungi Bu Anissa, begitu Bu.
Iya Bu, siap. Terima kasih Bu Anissa. Amin, amin. Nggih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anissa.